Pada kesempatan siang hari ini, kita akan membahas mengenai gaya bahasa dan etika penulisan buku yang akan dipaparkan oleh Bapak Gede Agus Siswadi, MPD MPIL. Kepadanya kami persilahkan. Oke, soal saya terdengar jelasnya ya. Terdengar Bapak? Ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, Widak dan Widak Dongkin, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Em, Seperti agenda kita atau jadwal yang kita sudah rencanakan kemarin, bahwa pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan gaya bahasa dan etika kepenulisan buku. Tapi sebelum itu mohon jadikan saya co-host ya, biar saya bisa share screen Baik gitu. Bapak, bentar. Oke. Nah, kenapa kita penting sekarang untuk mempelajari terkait dengan gaya bahasa dan etika penulisan buku? Karena kita sebagai seorang penulis nantinya tentu harus memiliki desain, harus memiliki gaya bahasa sesuai dengan buku apa yang kita tulis. Nah, ini jadi teman-teman harus memperhatikan lagi-lagi sedari awal seperti yang saya sampaikan bahwa kita harus memperhatikan jenis atau kategorisasi buku apa yang akan kita tulis sehingga gaya bahasanya pun akan mengikuti gaya bahasa terkait dengan buku yang kita tulis. Itu. Kalau misalnya buku teman-teman adalah buku non fiksi, buku yang berbasis riset dan memang metodologi dengan menggunakan metode yang ilmiah, maka gaya bahasanya pun itu harus menggunakan gaya bahasa yang ilmiah. Nah, ketika misalnya teman-teman menulis gaya buku yang sifat fiksi nih, itu pun harus mengikuti gaya bahasa yang memang lebih fleksibel kalau misalnya di buku non fiksi buku fiksi gitu. Nah, itu. Nah, ini yang kita harus pahami sekarang dan kita duduk bersama pada hari ini, pada kesempatan hari ini untuk kita memahami seperti apa gaya bahasa ketika penulisan buku sesuai dengan bidang kita nanti masing-masing. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman, eh, eh, nah ini, kalau kita berbicara tentang buku fiksi atau buku non-fiksi, maka kita harus mengikuti kaidah-kaidah penulisan buku non-fiksi yang sifatnya non-fiksi gitu. Seperti yang saya sudah jelaskan beberapa minggu lalu ya, beberapa pertemuan lalu, ini sebenarnya sudah saya singgung. Ini berkaitan dengan bagaimana sistematika penulisan buku yang ada buku fiksi dan ada buku yang non-fiksi gitu. Nah, gaya bahasa dari kepenulisan buku non-fiksi dan fiksi itu sudah otomatis berbeda ya, artinya memiliki gaya selingnya masing-masing gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang gaya bahasa penulisan buku non-fiksi, maka ini secara komprehensif yang harus kita pahami gitu. Itu. Jadi pertama, kita harus pahami dulu ketika kita misalnya menulis buku non-fiksi, maka satu hal yang kita harus berikan adalah gagasan kreatif, solutif berkaitan dengan permasalahan masyarakat. Entah itu sifat problem yang kita angkat pendidikan, ekonomi, apa dan sebagainya, sosiologi, atau kebudayaan dan sebagainya. Ketika kita ingin menulis buku non-fiksi, buku ilmiah berbasis riset, maka dasarnya pun itu sifatnya adalah memberikan solusi kepada masyarakat itu. Gitu. Nanti kita akan bahas bagaimana sebenarnya mengemas buku non fiksi atau buku ilmiah itu. Kemudian eh, kalau buku non fiksi itu hasil pemikiran secara divergen, terbuka dan komprehensif gitu. Memang seperti yang saya jelaskan dari awal itu berbasis riset dengan menggunakan metodologi yang ilmiah, kemudian gaya kepenulisan yang sudah eh, apa ada kerangka kepenulisan dan sebagainya. Kemudian kalau buku non-fiksi itu kan merupakan hasil riset terapan, uji coba di laboratorium atau kajian pustaka referensi ilmiah. Nah, ini kita lagi-lagi kita pahami sebagai kepenulisan buku yang ilmiah. Nah, nanti akan ada sifatnya buku yang ilmiah populer. Nah, ini nanti kita akan lihat seperti apa sebenarnya antara buku ilmiah dan buku yang ilmiah populer itu. Kemudian, ini yang paling terpenting, kalau misalnya teman-teman menulis buku non-fiksi, harus didukung oleh data dan informasi yang relevan, valid, dan cukup dari referensi ilmiah.
Ini. Jadi based on data, based on research gitu. Jadi dalam penulisan buku teman-teman tidak hanya sifatnya opini saja yang tanpa data. Ini. Lagi-lagi ketika kita menulis buku fiksi, nah nanti kalau misalnya teman-teman menulis skripsi, tesis ataupun disertasi, ini akan bermuara pada buku non fiksi nanti arahnya. Nah, ini juga harus didukung oleh data, informasi yang jelas, informasi yang relevan. Jadi teman-teman ketika melakukan riset, teknik pengumpulan data teman-teman itu menggunakan apa? Nah, itu harus ukur, harus jelas, harus valid, harus bisa diuji kebenarannya. Itu. Serta tulisan teman-teman itu eh, ada pendukungnya, ada referensi ilmiahnya. Ketika teman-teman mengatakan bahwa ada degradasi misalnya membahas tentang pendidikan misalnya teman-teman menyoroti ada degradasi moral di dalam dalam pendidikan ada kemerosotan moral di dalam pendidikan. Nah itu didukung oleh siapa, didukung oleh referensi ilmiah yang mana. Jadi harus berjalin kelindan dengan data yang teman-teman peroleh dengan referensi pendukung dari tulisan teman-teman. Karena ini lagi yang membedakan antara buku yang fiksi dengan non fiksi itu adalah based on datanya, berbasis data, berbasis penelitian, berbasis informasi yang relevan. Kemudian ada rancangan penulisan sistematis. Nah, kalau misalnya buku yang non fiksi tadi, jadi ada rancangan penulisan sistematis kan. Tidak bisa kita menggunakan sistematika yang mungkin ya seenak-enaknya kita saja kan. Tapi harus sesuai dengan eh, ada sistematisasinya, ada sistem, ada kerangkanya kan. Nah, ketika misalnya kita nulis tentang pendidikan multikultur misalnya atau pendidikan karakter misalnya, itu pun sub-sub dari pembahasan dan sub-sub dari isi buku itu merangkum atau mewakili dari judul yang kita berikan itu. Nah, jadi sebenarnya bagaimana buku non fiksi ini berkesinambungan, semua subbab itu berkesinambungan gitu. Nah, tapi kalau misalnya buku non fiksi apa buku fiksi nanti misalnya ketika kita menulis ya polanya bisa bebas, bisa dari kumpulan eh, cerita misalnya yang kita tulis eh, dengan apa dengan tulisan cerpen misalnya, itu bisa kumpulan dari beberapa kisah misalnya, entah itu kisah seru, kisah sedih apa yang sebagainya itu bisa kita kumpulkan. Tetapi kalau misalnya buku yang non fiksi, dia ada sistematikanya, ada keruntutan dari isinya, betul. Nah, rancangan penulisan sistematis berisi unsur-unsur identifikasi masalah mutakhir, rancangan dan implementasi solusi, simpulan dan apa rekomendasi. Ini bagaimana pola atau kerangka dari kepenulisan buku non fiksi. Kemudian, jadi dari buku non fiksi itu merupakan karya asli, bukan karya jiplakan dan belum pernah dipublikasikan. Nanti kita akan berbicara tentang etik ya, etika kepenulisan. Nah, selanjutnya ini juga yang masih dalam koridor gaya bahasa buku non fiksi. Nah, jadi ketika kita menulis buku non fiksi, nah ini buku non fiksi yang nanti eh, apa bermuara atau bersumber dari riset, bersumber dari penelitian, ini harus memiliki apa komposisi seperti ini. Ada kerunutan pembahasan seperti ini. Ada runutan gaya bahasa seperti ini. Yang pertama itu adalah logis, itu. Jadi sesuatu yang faktual, sesuatu yang bisa ukur, gitu. Ini penulisan buku non fiksi, gitu. Apa? Ya buku non fiksi. Gitu. Kemudian yang kedua itu ada sistematis tadi. Kemudian yang ketiga objektif. Nah, karena ketika kita menjadi periset, kita harus memposisikan diri kita itu seobjektif mungkin, gitu. Kita hanya memotret apa yang ada di lapangan dan itu yang menjadi temuan kita nanti dan itu yang akan kita publikasikan menjadi buku non fiksi. Jadi tanpa ada unsur-unsur yang sifatnya subjektif. Jadi buku kita nanti ketika kita menulis buku non fiksi itu harus objektif. Nah, ini sangat mempengaruhi sekali bagaimana eh, apa berkaitan dengan cara kita menulis nanti. Sehingga ketika kita menulis di buku non fiksi jangan menggunakan
kata ganti, misalnya nih, kata ganti saya, atau apa misalnya kami, kita, itu dihindari dalam penulisan buku-buku yang non fiksi gitu. Karena lagi-lagi ini objektif, maka kata saya itu bisa diganti peneliti, penulis dan sebagainya. Nah, hindari kata-kata ganti orang pertama tunggal, orang kedua, orang jamak dan sebagainya, itu hindari. Bahkan ketika teman-teman menulis skripsi pun nanti hindari penggunaan kata-kata kata ganti itu, saya, kami, kita, mereka, itu hindari ini. Nah, ini karena berpengaruh kali dengan hasil apa dari gaya bahasa teman-teman. Kemudian yang selanjutnya itu holistik dan tuntas itu. Karena ini berbasis penelitian. Jadi ada proses penelitiannya, ada apa limit penelitiannya. Nah, sehingga ketika misalnya hasil penelitian teman-teman ini dibukukan, dipublikasikan, itu sifatnya holistik utuh gitu, dan tuntas gitu. Jadi apa yang teman-teman riset itu clear, datanya seperti apa itu clear itu. Kemudian kebenarannya teruji dan sesuai dengan EYD atau PUEBI gitu. Kalau sekarang EYD ini sudah diganti jadi PUEBI gitu. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau dulu kan ejaan yang disempurnakan. Kalau sekarang sudah PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu gaya bahasa dalam penulisan buku non-fiksi. Oke, nah sekarang kita lanjut gaya bahasa buku yang fiksi. Nah, ini kita harus bedakan sekarang. Kalau tadi buku yang non-fiksi, buku yang based on research, based on data tadi, dengan menggunakan metodologi yang jelas, dengan menggunakan riset yang jelas, terukur dan sebagainya. Sedangkan kalau buku fiksi itu hasil karya yang berupa bisa imajinatif, bisa pengalaman, atau sebagainya. Yang ketika kita menulis buku fiksi, maka itu sifatnya naratif, hanya menceritakan, menjelaskan, menarasikan, itu naratif. Itu apa misalnya kita menarasikan imajinasi kita misalnya. Itu seperti apa? Ini sifatnya naratif. Jadi tanpa harus menggunakan data, tanpa harus menggunakan apa penggunaan ejaan bahasa yang disempurnakan dan sebagainya atau puebu tadi. Jadi bebas gitu. Jadi pertama dia sifatnya naratif, hanya menjelaskan tanpa harus menggunakan apa kaidah-kaidah atau pedoman-pedoman penulisan yang ilmiah. Kemudian kedua itu persuasif. Nah, buku itu karena dia persuasif berarti kan ada unsur subjektivitasnya di dalam buku itu. Ini karena buku fiksi itu bisa sifatnya persuasif, ada ajakan. Nah, ketika misalnya berbasis pengalaman dan lain sebagainya, berbasis imajinasi, ini buku non-fiksi itu dituangkan dengan persuasif itu. Kemudian bebas dan santai, tidak harus ilmiah, tidak harus ada data. Misalnya kita menggunakan apa bercerita tentang pengalaman mistik kita nih, pengalaman horor kita nih. Tidak harus kita ilmiahkan, tidak harus ada data, tidak ada harus harus bisa terukur apa yang kita alami itu. Jadi bebas dan santai. Kemudian sifatnya bercerita. Ini buku fiksi. Atau ketika misalnya teman-teman menulis prosa, karya sastra, sifat puisi, gurinda, pantun dan sebagainya, monggo. Jadi itu sesuaikan dengan apa pengalaman dan gaya bahasa masing-masing. Nah, misalnya ketika misalnya menggunakan buku fiksi, atau ketika kita misalnya menggunakan atau menulis buku fiksi, itu bisa kita menggunakan majas-majas tertentu, gaya bahasa tertentu, bisa hiperbola misalnya, itu bisa kalau misalnya di buku fiksi. Tapi kalau misalnya buku non fiksi itu lagi-lagi nggak bisa, karena berbasis dengan data. Atau teman-teman menggunakan majas personifikasi misalnya, majas ironi misalnya.
dan banyak sebenarnya majas-majas atau gaya bahasa yang teman-teman mungkin bisa gunakan di dalam penulisan buku fiksi. Karena lagi-lagi itu, jadi yang membedakan antara buku fiksi dan buku non-fiksi itu berbasis dengan ilmiah, data, dan sebagainya. Sedangkan buku fiksi ini cenderung lebih bebas untuk bisa kita mengekspresikan apapun yang kita ingin tulis. Gitu. Kemudian, nah ini saya mungkin akan berikan ya terkait dengan mana kita mengembangkan paragraf sesuai dengan pengalaman saya. Nah, ketika kita ingin mengembangkan paragraf, biasanya kita stagnan ketika ide kita itu sudah kita habiskan dalam beberapa paragraf. Ya. Tetapi sebenarnya ada cara-cara tertentu, ada strategi-strategi tertentu, ada trik-trik tertentu untuk kita bisa mengembangkan tiap paragraf kita. Yang pertama yang bisa kita lakukan, kita harus pahami, kita harus mampu untuk melihat bahwa, mampu untuk menguraikan bahwa setiap paragraf itu berisi sebuah gagasan utama, ide pokoknya. Ketika misalnya teman-teman menulis paragraf, jangan habiskan ide pokok teman-teman itu dalam satu atau dua atau tiga paragraf. Kita akan cenderung stagnan. Tapi ketika kita menulis, itu jadi ada kesinambungan antara ide pokok yang kita tuliskan. Itu. Nah, ini kita harus sesuaikan sehingga paragraf itu runtut dan enak kita baca ataupun enak juga untuk dibaca oleh orang lain. Karena ini, jadi biasanya penulis-penulis pemula itu kita sudah menghabiskan ide kita, menghabiskan apa seluruh gagasan utamanya itu tertuang dalam satu, dua, tiga paragraf, sehingga berlanjutan dari paragraf itu kita akan sulit untuk mengembangkan. Nah, kemudian gagasan utama itu tertuang dalam kalimat topik. Jadi ada kesinambungan antara tadi ide pokok dengan topik yang teman-teman bicarakan. Itu. Jadi ada kesinambungan gian. Kemudian kalimat topik itu dikembangkan dengan rangkaian kalimat pendukung yang saling berhubungan secara terpadu dan secara runtut atau koheren. Biasanya ketika saya membaca karya tulis atau kalau misalnya masih berupa skripsi ya, itu terlalu jomplang. Misalnya paragraf 1, 2, 3 dia bahas tentang apa, paragraf 4 itu tiba-tiba lain itu, lain pembahasannya atau sangat melenceng jauh nih dengan topik awal. Nah, ini teman-teman harus pahami bagaimana keruntutan, bagaimana koherensi dari tiap paragraf teman-teman itu. Nah, ini ketika misalnya menulis, ada cara untuk mengembangkan paragraf. Jadi, caranya itu kita harus menemukan ide pokok. Ide pokok dari setiap paragraf yang kita ingin kembangkan itu apa. Dan kita berusaha untuk mengembangkan ide pokoknya. Gitu. Jadi, kerunutan ide pokok yang kita harus pahami betul ketika kita menulis. Kemudian, paragraf dapat dikembangkan secara deduktif ataupun induktif. Deduktif itu sifatnya dari umum ke khusus. Sedangkan induktif itu dari khusus ke umum. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menulis paragraf yang sifatnya deduktif dari umum ke khusus, misalnya nih, saya ingin menulis tentang eh, fenomena kekerasan di sekolah misalnya. Nah, sehingga ide pokok yang saya tarik dari umum itu bisa saja dari pendidikan. Dari pendidikan, kemudian tujuan pendidikan itu seperti apa, kemudian melihat fenomena pendidikan sekarang seperti apa, kemudian turun ke sekolah, kemudian sekolah turun ke guru, kemudian guru turun mungkin bagaimana kita melihat siswa sekarang. Jadi ada kerunutan itu dari umum itu ke khusus, dari hal yang umum itu mengkerucut pada satu topik yang ingin teman-teman tulis. Kalau saya ingin menulis tadi tentang apa fenomena kekerasan di sekolah, saya akan tarik dari pendidikan dengan isu-isu pendidikan dan salah satunya nanti mengkerucut ke fenomena kekerasan di sekolah. Ini jadi kita harus bisa memetakan, bisa kalau ingin membuat paragraf deduktif bisa menariknya dari umum sekali.
kemudian nanti merucut ke khusus gitu. Atau teman-teman menggunakan pola induktif dari khusus itu ke umum. Nah, nanti akan sesuai dengan metodologinya ya. Kalau misalnya deduktif itu biasanya menggunakan metodologi kualitatif. Kalau induktif itu kuantitatif gitu. Karena nanti induktif itu akan diuji dengan menggunakan apa banyak alat uji untuk bisa mengukur data yang sifatnya kuantitatif itu. Itu. Nah, selanjutnya ini kalau kita ingin mengembangkan paragraf, kita juga harus paham berkaitan dengan bagaimana paragraf itu dikembangkan, bagaimana paragraf itu bisa tadi seperti yang saya jelaskan tadi ada kesinambungan antara setiap paragraf itu. Yang pertama, ada kesatuan dari paragraf itu. Jadi kesatuan yang dimaksud adalah semua kalimat dalam satu paragraf merupakan satu kesatuan yang membentuk dan mendukung gagasan utama. Itu. Jadi ada kesatuan. Kemudian koherensi, ada keruntutan atau kekompakan hubungan antara kalimat dalam satu alinea atau antar alinea. Nah, ini ada apa keruntutan itu tadi, kerunutan itu tadi, sehingga eh, paragraf yang teman-teman tulis itu saling berkaitan. Nah, itu. Jadi nanti ini kalau misalnya ada pelatihan ya itu asik sekali. Tapi monggo teman-teman pahami bagaimana kita kita menulis paragraf. Jadi ada keruntutan itu tadi. Jadi paragraf pertama, kemudian paragraf kedua. Paragraf kedua itu harus berkaitan dengan paragraf pertama. Jadi ada kesinambungan itu tadi gitu. Jadi jangan pisah ide pokoknya, jangan pisah gagasannya. Nah, kepisah itu maka akan ada satu kondisi ketika kita baca seperti ada nggak nyambung gitu. Kemudian kelengkapan paragraf berkesinambungan dan saling terintegrasi lah. Ini kalau kita menulis paragraf. Jadi menulis itu usahakan ada tiap paragraf itu berdialog gitu, runut itu, sehingga enak sekali kita baca, mengalir sekali kita baca ketika misalnya paragraf kita itu berdialog gitu. Itu. Nah, ini mungkin ada berapa ya metode pengembangan paragraf. Kalau kita eh, runutkan, kita ingin pahami ya bagaimana sebenarnya kita agar tidak stagnan ketika kita menulis paragraf. Yang pertama, paragraf itu bisa dikembangkan dengan menggunakan definisi gitu. Jadi definisi seperti merupakan, ialah, adalah dan sebagainya. Itu kita untuk mengembangkan paragraf gitu. Itu. Kemudian cara analogi. Nah, ini bisa ibaratnya, diibaratkan, seperti, bagaikan. Nah, ini kita, ketika misalnya kita menulis berapa paragraf, bisa kita untuk mengembangkan, bisa dengan cara analogi ini. Nah, cari istilah padanan yang mirip dengan paragraf di atasnya. Atau cara contoh misalnya. Jadi seperti apa misalnya, contohnya, atau dapat diilustrasikan, dan lain-lain. Ini cara-cara untuk mengembangkan paragraf. Atau teman-teman mau menggunakan cara sebab akibat gitu. Jadi sebab akibat seperti padahal, akibatnya, oleh karena itu, dengan demikian misalnya, atau oleh sebabnya, karena. Nah, ini cara untuk mengembangkan paragraf sehingga paragraf teman-teman itu tidak mentok, tidak kaku gitu. Nah, ini kemudian ada lagi cara perbandingan gitu. Nah, cara perbandingan itu misalnya serupa dengan seperti seperti halnya demikian juga, sama dengan, sejalan dengan, sementara itu. Nah, ini cara untuk mengembangkan paragraf. Atau cara pertentangannya, sedangkan, berbeda dengan, lain halnya, bertolak belakang dengan, akan tetapi. Ini cara untuk kita bisa mengembangkan paragraf kita. Atau cara klasifikasi seperti dibagi menjadi, digolongkan ke dalam, dikelompokkan menjadi, atau mengklasifikasikan dan lain-lain. Nah, sehingga ketika misalnya kita kaya dengan metode pengembangan paragraf, maka yakinlah ketika kita menulis paragraf itu tidak mentok dan tidak kita kehabisan ide untuk kita menuangkan
setiap paragraf yang kita ingin tulis itu. Oke, nah ini kita berkaitan dengan ke etika penulisan buku. Jadi seperti yang apa kita pahami, menulis itu juga ada etiknya, ada hal-hal, ada koridor yang harus kita apa penuhi bersama, yang harus kita ikuti bersama. Nah, ini etika penulisan buku. Pertama, gunakan tata bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang baik dan benar dalam proses penulisan. Jadi, kalau misalnya teman-teman ingin menulis buku ilmiah, gunakan tata bahasa yang ilmiah. Itu. Kalau teman-teman ingin menulis buku yang fiksi, gunakan ragam bahasa yang memang menggambarkan bahwa itu buku fiksi, itu. Hasil karya imajinatif, hasil karya dari pengalaman itu. Ini. Jadi teman-teman harus cek, recheck dan cross check ya untuk bagaimana ketika misalnya teman-teman sudah selesai menulis, perhatikan kalimat-kalimatnya. Ini kalimatnya sudah benar atau enggak, nah. Kalimatnya sudah buat atau tidak, nah. Sama seperti misalnya banyak sekali kata-kata yang sering kita gunakan apa di penulisan ilmiah itu seperti kata bisa misalnya. Bisa itu kan artinya racun, racun ular itu. Nah, karena eh, apa yang cari yang bakunya itu. Sehingga teman-teman ketika misalnya menulis buku yang ilmiah itu menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUEBI itu tadi. Kemudian kedua, buku itu adalah media edukasi yang efektif pada pembaca tentang tata penulisan yang baik dan benar. Karena ketika misalnya teman-teman menulis buku yang apa sudah mempublikasikan buku, buku itu juga sebagai media edukasi. Jadi orang itu akan bisa mencontoh, melihat dia kepenulisan dari membaca buku teman-teman kan. Ini. Kemudian sebagai penulis itu memiliki tanggung jawab moral mengedukasi masyarakat luas pembaca melalui karya-karya tentang bagaimana menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar kan. Ini. Karena itu, ketika misalnya teman-teman mempublikasikan buku, jadi buku teman-teman itu harus siap untuk dibaca, harus siap untuk dipelajari, harus siap untuk dijadikan contoh bagi setiap orang yang membaca buku teman-teman berkaitan dengan banyak hal di sana terkait dengan informasi yang diperoleh dari buku itu atau berkaitan dengan tata bahasa atau cara penulisannya. Nah, ini kualitas buku itu mencerminkan kualitas penulisnya. Nah, itu jadi harus teman-teman selesaikan apa kalau ingin apa bukunya itu baik, bagus dan teman-teman diakui sebagai penulis yang memang kompeten di bidangnya, maka hasil karyanya pun harus mencerminkan dari siapa sebenarnya teman-teman, siapa sebenarnya yang menulis buku itu. Oke, nah ini selanjutan atau lanjutan etika penulisan buku. Jadi hindari kesalahan teknis penulisan. Kita harus cek lagi kata-kata yang typo apa dan sebagainya, kemudian grammarnya dan sebagainya itu harus cek. Sudah nggak eh, setiap paragraf itu dengan menggunakan SPOK-nya, subjek, predikat, objek, keterangannya dan sudah nggak karena ketika misalnya menulis buku ilmiah itu hindari apa ya misalnya kata hubung di awal paragraf misalnya seperti kata dalam, pada, di itu di awal paragraf itu hindari gitu. Jadi selalu gunakan SPOK. Kemudian penulisan huruf, kata dan kalimat itu teman-teman harus perhatikan. Kemudian pengutipan langsung dan tidak langsung dari suatu sumber. Nah, ini jadi teman-teman harus paham seperti apa pengutipan langsung dan seperti apa pengutipan tidak langsung. Ini. Kalau pengutipan langsung itu biasanya ada tanda petiknya dan itu menjorok satu tab satu tab itu ya. Jadi ke dalam dan itu apa kutipannya itu pure dari buku itu ya, atau dari sumber itu. Jadi itu kutipan langsung. Atau ketika misalnya dia di dalam paragraf itu ada tanda petiknya.
Nah, ini teman-teman harus perhatikan. Kalau misalnya pengutipan tidak langsung, teman-teman bisa parafrasekan, bisa elaborasi, tapi tetap harus mencantumkan sumbernya. Itu kutipan tidak langsung. Kemudian, teman-teman juga harus pahami penulisan daftar pustaka. Misalnya dari buku, dari artikel, kemudian dari surat kabar, majalah, kemudian dari website misalnya, itu seperti apa eh, pengutipan atau daftar pustakanya. Nah, misalnya seperti buku nih, kalau kita makan style APA misalnya, apa American Psikologi eh, apa atau yang IPA itu biasanya banyak menggunakan IPA itu. Nah, ini kan eh, ini sebenarnya kalau 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 teman-teman mau apa satu workshop atau satu apa semacam cara kita menulis itu mungkin akan banyak kita pelajari di sini ya ketika sama halnya misalnya kita penulisan daftar pustaka nih. Penulisan daftar pustaka polanya itu nama dibalik kemudian tahun. Jadi kalau misalnya Gede Agus Siswadi maka Siswadi koma Gede Agus kemudian titik tahun titik judul buku titik kemudian eh, kota terbit titik dua penerbit. Hmm. Nah, itu teman-teman harus pelajari tuh. Bagaimana penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Oke, selanjutnya kalau kita menulis, hal yang paling kita perhatikan adalah hindari perbuatan tercela plagiasi dalam penulisan. Nah, ini plagiasi ini sangat apa bahaya sekali ya kalau kita misalnya menulis, tapi sebenarnya tulisan itu hasil dari plagiat itu. Itu sangat mencoreng dunia akademik atau dunia kepenulisan sebenarnya. Plagiarisme itu tindakan mencuri atau mengambil ide, hasil karya atau tulisan orang lain untuk menjadi ide atau karya tulisan sendiri tanpa menyebutkan penulis dan sumber aslinya. Jadi lagi-lagi ketika misalnya teman-teman membaca buku dan menuangkan atau ingin mengutip konsep atau informasi yang teman-teman peroleh dari buku itu, selalu cantumkan sumbernya. Baik nanti dengan stylenya body note atau footnote. Tunggu teman-teman sesuaikan dengan gaya selingkung dari penulisan masing-masing. Kalau misalnya skripsi ya, itu kan ada stylenya body note sama footnote itu. Tapi yang paling umum digunakan yang body note itu. Gitu. Monggo harus selalu cantumkan sumbernya. Nah, jadi hindari ketika kita menulis hindari yang namanya plagiat ini. Kita mengutip satu konsep, satu teori misalnya, yang kita misalnya teori pendidikan nih kita kutipnya dari John Dewey misalnya. Nah, itu kita tanpa menyatukan sumber buku dari John Dewey. Ya, nah, itu tindakan plagiasi. Jadi kita mencontek, kita mengambil idenya John Dewey itu tanpa kita mencantumkan sumber referensinya. Nah, itu masuk ke plagiasi. Nah, ini jangan terlena melakukan plagiasi karena mau gampang, produktif, dan terkenal, namun akibatnya akan fatal. Jadi jangan mau mudah, jangan mau gampang, atau kelihatan produktif nih, teman-teman banyak menulis dan sebagainya, tetapi hasil plagiasi. Karena sekarang itu mudah sekali untuk mengecek plagiasi itu. Ada banyak aplikasinya, dan yang paling bagus itu untuk ngecek pakai Turnitin itu. Itu biasanya saya ketika misalnya nulis artikel, saya selalu cek dengan menggunakan Turnitin. Jadi beberapa tingkat similarity-nya itu kita harus pahami, harus lihat itu. Jadi jangan mau gampang, jangan mau mudah. Kita tinggal copy paste, copy paste. Sekarang banyak sekali ada tools-tools, ada alat-alat untuk kita bisa mendeteksi apakah tulisan kita itu asli atau plagiasi. Gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan tindakan plagiarisme lagi-lagi teman-teman? Yang termasuk dari tindakan plagiarisme, yang pertama, mengambil tulisan orang lain jadi tulisan sendiri. Itu plagiat dan itu tindakan plagiarisme. Mengambil tulisan orang lain jadi tulisan sendiri. Nah, caranya gimana? Caranya adalah teman-teman lagi-lagi cantumkan sumbernya, di mana referensinya, di mana teman-teman mendapat ide itu, mendapat pikiran itu. Itu teman-teman cantumkan referensinya. Kemudian kedua,
mengambil gagasan orang lain jadi pemikiran sendiri. Nah, padahal sebenarnya itu orang lain, tapi kita jadikan sebagai gagas atau pemikiran sendiri. Itu sama dengan tindakan plagiarisme. Itu. Kemudian, ketiga, mengambil temuan orang lain jadi temuannya sendiri. Ini plagiarisme. Itu. Jadi seolah-olah itu menjadi temuan kita, seolah-olah itu menjadi novelty kita atau bahasanya tadi Mas Benat novum atau Mas Zeha novum kita, temuan kita. Padahal sebenarnya kita sudah baca dari buku orang lain dan kita pura-pura nggak tahu, pura-pura apa tidak seolah-olah tidak ada, tapi itu merupakan temuan orang lain yang kita akui sebagai temuan kita sendiri. Itu sebagai tindakan plagiarisme. Kemudian mengakuisisi karya kelompok sebagai hasil sendiri. Nah, ini plagiarisme. Itu. Nah, ini plagiarisme. Kemudian itu ada seorang dosen ya, seorang dosen yang sebenarnya beliau itu sebagai pembimbing dari mahasiswa itu, pembimbing. Tetapi karena ini sudah lama berlangsung, eh, dan untuk proses kenaikan guru besar, nah ini penelitian dari mahasiswa itu diakui itu sebagai penelitian dari si dosen itu untuk mengajukan jabatan profesor. Nah, karena ini diketahui bahwa itu merupakan hasil karya anak bimbingannya, maka apa jabatan guru besarnya itu dicopot ya. Itu fatal sekali kalau kita melakukan itu, karena ini tindakan plagiarisme, mengakuisisi karya kelompok sebagai hasil sendiri. Ini ya. Kemudian menerbitkan kembali tulisannya sendiri sebagian atau seluruh yang sudah diterbitkan sebelumnya. Ini self plagiarisme. Nah, sehingga ketika misalnya teman-teman menulis dalam surat kabar, dalam artikel dan sebagainya, kalau misalnya mau teman-teman jadikan kompilasi dari buku, sampaikan di dalam buku itu bahwa ini merupakan hasil artikel yang dikumpulkan yang sebagainya. Dan itu sebagai pegangan atau apa teman-teman simpan sebagai koleksi pribadi, monggo. Itu. Jadi kan misalnya kita sudah menerbitkan tesis menjadi buku, kemudian itu kita kembali jadikan artikel misalnya, padahal sudah jadi buku, tapi kita terbitkan menjadi artikel, substansi dan isinya sama dengan yang ada di buku itu masuk self plagiarism. Jadi menerbitkan kembali tulisan kita sendiri, sebagian atau seluruh yang sudah diterbitkan sebelumnya, apapun bentuknya, entah itu sudah berbentuk buku, entah sudah berbentuk artikel dan sebagainya. Sehingga eh, ini teman-teman harus perhatikan yang namanya self plagiarism ini karena cukup berbahaya sekali. Bahkan kemarin ada apa di rekan di S3 juga, eh, ini cerita dari dosen ya, yang mengatakan bahwa ketika dia menulis artikel, artikelnya itu sudah terbit dan ternyata artikel itu dijadikan tulisan untuk disertasinya. Karena dia nggak tahu bahwa itu sebagai self plagiarism, maka eh, judul disertasinya atau proposal disertasinya itu diganti, suruh ganti. Itu. Makanya hati-hati sekali, jangan dulu teman-teman mempublikasikan dalam bentuk misalnya teman-teman mau nulis skripsi nih. Nah, ide teman-teman menulis skripsi itu sudah teman-teman tuangkan dalam artikel dan artikel itu teman-teman sudah terbitkan. Nah, itu masuk self plagiarisme dan itu tidak boleh kita lanjutkan lagi untuk menjadi skripsi gitu. Karena bentuknya sudah self plagiarism. Itu kemarin ada yang kasusnya seperti itu. Kemudian meringkas atau memparafrasekan, mengutip tidak langsung tanpa menyebutkan sumbernya. Ini masuk sebagai tindakan plagiarism. Nah, ini teman-teman harus pahami yang masuk plagiarism itu yang mana-mana saja, seperti apa dan lain sebagainya. Ini teman-teman harus pahami agar tidak terjadi atau tidak apa berada pada posisi yang menjiplak atau plagiat gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan etik kepenulisan.
hindari melakukan falsifikasi penulisan. Jadi, falsifikasi itu adalah upaya seorang penulis dengan cara mengubah atau merekayasa suatu data, informasi, teori, temuan riset, atau pernyataan dari suatu sumber agar sesuai dengan keinginannya. Biasanya teman-teman ketika kita melakukan penelitian, banyak sekali beranggapan bahwa penelitian itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan sesuai dengan data di lapangan. Sehingga kita memaksakan agar kalau misalnya datanya tidak sesuai atau belum sesuai, kita paksakan atau kita ubah informasinya. Biasanya banyak sekali saya kemarin temui ya di penelitian kuantitatif umumnya ya. Penelitian kuantitatif itu kalau misalnya ada sesuatu yang tidak valid atau tidak reliable, ini bisa ditambah lagi respondennya atau angketnya dan sebagainya. Jadi di otak-atik seperti itu agar kelihatan valid dan sebagainya. Nah, ini hindari untuk melakukan falsifikasi. Jadi mengubah atau merekayasa suatu data, informasi, temuan atau teori atau temuan riset atau pernyataan suatu sumber agar sesuai dengan keinginan teman-teman peneliti misalnya. Itu hindari ini etika kepenulisan buku. Nah, selanjutnya, jangan pernah atau jangan melakukan fabrikasi dalam penulisan buku. Fabrikasi itu adalah upaya yang dilakukan orang periset atau penulis buku dengan menciptakan data, teori, atau membuat sesuatu informasi fiktif yang sebenarnya tidak ada. Ini. Jadi seolah-olah kita menciptakan data, seolah-olah kita menemukan atau melahirkan teori misalnya, atau membuat satu informasi fiktif. Dan itu sebenarnya tidak ada. Ini hindari. Itu fabrikasi. Jadi fabrikasi itu upaya yang dilakukan seorang periset penulis buku dengan menciptakan data, teori atau membuat suatu informasi fiktif. Nah, lagi-lagi karena ketika misalnya kita sebagai seorang periset harus objektif mungkin. Jadi jangan ada satu kepentingan, keinginan kita dalam penelitian itu. Jadi sesuaikan dengan data yang ada, sesuaikan kondisi di lapangan seperti apa. Temuan-temuan kita pun, novum, novelty, itu sesuaikan dengan data yang kita peroleh, data yang kita olah, data yang kita analisis. Itu. Kemudian, ini berkaitan dengan etik juga. Jangan menggunakan data atau informasi rahasia dari suatu institusi tanpa izin dari penulisan buku. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin mendapatkan satu informasi penting, informasi rahasia, teman-teman harus izin dulu, gitu. Bahkan kemarin saya ada nulis penelitian ya, dan di lokus atau di lokasi penelitian ada tanda tangan gini, ketika misalnya selesai menulis, selesai penelitian ini tidak dipublikasikan dalam bentuk apapun, entah itu artikel, buku dan sebagainya. Dan saya tanda tangan karena memang ada dia boleh ketika kita melakukan penelitian di sana, tetapi jangan untuk dipublikasikan. Gitu. Kemarin saya sempat itu dan saya tanda tangan untuk tidak mempublikasikan apapun hasil penelitian saya. Itu. Oke. Kemudian ini catatan penting untuk teman-teman berkaitan dengan gaya bahasa dan khusus pada etika kepenulisan ya. Jangan menerbitkan buku yang tercela dan tidak berkualitas. Itu. Jadi harus teman-teman perhatikan kualitas tulisan teman-teman karena kualitas tulisan itu juga mencerminkan kualitas diri teman-teman. Karena ini dapat mempertaruhkan reputasi buku, kredibilitas penulis, citra institusi dan penerbit buku. Ini biasanya penerbit-penerbit yang sudah mayor, misalnya suatu penerbit yang besar, biasa dia menseleksi naskahnya, naskah-naskah yang masuk itu diseleksi gitu. Karena ini ketika misalnya menerbitkan buku hasil penelitian itu kan kredibilitas seorang penerbit, kredibilitas institusi dan penulis dan sebagainya itu dipertaruhkan. Kemudian dapat merusak citra, kepercayaan, dan membahayakan kelangsungan profesi menulis. Kemudian dapat menurunkan kepercayaan pembaca, kolega, dan publik, serta merusak citra profesi. Nah, ini hal-hal yang teman-teman harus perhatikan dan menjadi catatan penting untuk teman-teman bisa pahami ketika misalnya menulis sebuah buku. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Monggo teman-teman yang lain bisa kita berdiskusi dan sebagainya untuk kita
menambah wawasan bersama. Oke, terima kasih Mbak Vina. Saya kembalikan. Baik, Bapak, terima kasih. Selanjutnya untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan. Gimana, Mbak Vina? Pak Bernard, silakan. Makasih Mbak Vina. Halo, halo Mas Bernard. Silakan Mas, Mas Bernard. Halo. Pak Bernard, sepertinya ada kendala sinyal. Teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Maaf ada ini pelanggan di warung. Nah, eh, apa yang saya ingin lakukan adalah sedikit berbagi pengalaman Oke. eh, terkait kepenulisan ini. Ada hal apa ya hal lucu yang ingin aku tanyakan sekaligus bagikan perbedaan antara etika mengirim tulisan antara penerbit Indonesia sama penerbit Singapura yang berbahasa Inggris. Nah, yang penerbit Indonesia aku samarkan dulu namanya, tapi penerbit Singapura aku bongkar atas semangat dekolonisasi ya. Aku pernah mengirim naskah berbahasa Inggris berbentuk novel ke penerbit Penguin, Penguin yang cabang Singapura. Editornya namanya Ibu Nora Nazarene, warga asli Singapura, kemungkinan besar rasnya Tionghoa campur India campur Inggris kemungkinan besar. Namun yang menjadi sorotanku adalah bagaimana gesitnya Ibu Nora dibandingkan dengan media-media Indonesia, baik itu yang sifatnya redaktur harian nasional, lokal, maupun penerbit mainstream atau penerbit mayor bermodalkan besar, dan penerbit independen yang bermodalkan kecil, tetapi dalam hal ini kita perlu mengupdate juga pengetahuan kita bahwa penerbit independen di Indonesia itu tidak lagi bermodalkan kecil. Ada satu dua penerbit di Yogyakarta yang modalnya sangat besar sehingga kita akan dibingungkan oleh konsep-konsep arbitrer seperti mainstream versus indie misalnya dalam hal memahami etika mengirim tulisan, bahkan etika menulis untuk dikirim ke dua jenis penerbit tersebut, yang aku duga
di semua negara juga berlaku kategorisasi seperti ini, independen dan mainstream, bergantung pada utamanya dan terutama cakupan distribusinya. Nah, jadi bagi teman-teman sekalian yang perlu aku informasikan adalah yang membuat sebuah penerbit itu menjadi penerbit mayor ataupun independen tidak hanya dalam hal ini yang patut diperdebatkan adalah kualitasnya, tapi dalam hal ekspansi distribusinya juga perlu dicamkan karena itu akan secara subconscious gitu, alam bawah sadar itu pasti mempengaruhi kita sebagai calon penulis baru untuk memilih, jikalau kita bisa memilih ya, genre dan muatan lokal misalnya, ataupun lapisan-lapisan kosmopolit ataupun metropolitan, hal-hal modern ataupun tradisional yang kita masukkan ke dalam karya sastra kita. Nah, itu satu hal. Hal ini aku tulis secara komprehensif di salah satu buku non-fiksiku. Aku tidak banyak menulis buku non-fiksi karena memang tidak suka dengan bentuknya. Jujur saja, aku suka fiksi, tapi aku merasa bertanggung jawab menerbitkan satu saja minimal dalam hidupku, dalam karir kepenulisanku, buku non-fiksi, sebab ada pengetahuan-pengetahuan yang tidak akan pernah bisa disampaikan oleh seorang penulis di dalam karya fiksi, yaitu fakta-fakta seperti yang tadi Pak Bli Gede sudah sampaikan, sangat banyak fakta-fakta itu. Terus terang aja, Bli Gede, fakta-fakta ini jarang sekali kami para sastrawan muda maupun tua, apalagi generasi boomer, generasi X, jarang sekali mendapatkan, memperoleh fakta-fakta ini, sehingga aku asumsikan sementara itulah yang membuat kegelisahanku, yang mungkin juga merupakan kegelisahan Bli Gede, bahwasannya di negara kita yang notabene sangat plural dan banyak muatan lokal adatnya itu, ternyata tidak sedikit karya-karya yang bisa kita dakwa sebagai karya-karya yang tidak bermutu. Dan ini pastinya disebabkan oleh komodifikasi buku tersebut untuk mengkonform, mengafirmasi kebutuhan industri dengan alibi butuh uang untuk mengantaskan kelaparan si penulisnya dan lain sebagainya. Itu kan justifikasi ya, pembenaran. Dan pembenaran ini tidak boleh dilakukan oleh para penulis generasi baru kita, karena ya selagi kalian mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bli Gede, sebaiknya dilakukan. Kan kalau di bahasa Arab Islam itu samina wa ata'na gitu, saya dengar, saya lakukan gitu. Nah, kemudian hal lain lagi yang ingin aku share adalah falsifikasi yang disampaikan Bli Gede itu, kami di dunia sastra ini menyebutnya keminter, bahasa Jawa. Artinya sok pinter dalam hal memasukkan data, fakta di sebuah karya sastra semata-mata untuk menciptakan sebuah ilusi mutu agar karya sastra itu bermutu. Dan ini bukan tanpa alasan, ada alasan yang sangat kuat, yaitu para penulis ini, termasuk saya mengakui dosa ya, saya dulu sering sekali melakukan apa yang dimasukkan Bli Gede sebagai falsifikasi itu, sebab ada obsesi tanpa akhir, ambisi personal kami para penulis Indonesia untuk berlomba-lomba mengedepankan ego, muncul sebagai peraih penghargaan sastra nasional misalnya, bahkan global misalnya. Sebab ya sebagai manusia kan kita punya hasrat untuk divalidasi oleh sosial melalui berbagai cara, tapi cara yang paling keren dan gaul kan cara-cara intelektual, yaitu dengan menulis gitu, khususnya menulis fiksi. Nah, jadi ada beberapa lapisan yang kompleks dalam hal memahami etika penulisan. Tidak hanya di dalam teksnya, tapi konteksnya juga. Nah, karena saya yakin saya tidak sepaham dengan teori sastranya Roland Barthes bahwa the author is dead. Tidak, the author is not dead and will never be dead. Teks itu hidup karena dia ditulis oleh seorang manusia, dan biografi manusia ini tidak boleh dilepaskan dari usaha kita memahami hal-hal apa sih yang harus kita ambil dari karya itu untuk meningkatkan mutu karya kita sendiri. Nah, hal terakhir yang ingin aku share adalah di negara kita itu ada sebuah kelompok pengkritik karya sastra yang sangat keren. Saya harus akui pada masa saya usia 20-an saya mengidolakan mereka, yaitu sebuah kelompok yang menamai dirinya Serikat Pembenci Karya Buruk.
Dan itu anggotanya ada Eka Kurniawan, Dinda Kristanti, Zen RS, dan Mas Sulak. Kebetulan kami saling kenal, meskipun dengan beberapa nama saya jarang berinteraksi secara langsung. Namun poin saya adalah mungkin perlu juga kita secara asertif, tegas, sesering mungkin mengekspos buku-buku Indonesia yang tidak bermutu ketimbang menselebrasikan bahkan sampai di level glorifikasi karya-karya bestseller yang itu ya secara jujur di belakang bahkan di media sosial digosipkan secara negatif oleh banyak pihak yang sudah rela mengeluarkan uangnya untuk membeli buku-buku itu. Lalu yang ingin aku ini pertanyaan, gimana dari kacamata Beli Gede, perspektif Beli Gede dalam hal kan kita sebagai manusia kan apalagi tumbuh di era globalisasi, kadang kita berbicara tuh menggunakan lebih dari satu bahasa, bahasa ibu, bahasa daerah, bahasa nasional, bahkan bahasa Inggris, bahkan banyak juga yang bisa bahasa Jerman dan bahasa lain-lainnya. Itu gimana tipsnya untuk menyeimbangkan porsi penggunaan bahasa yang berbagai ini dalam teks sastra agar tidak tampak menyombongkan kemampuan diri dalam berpoliglot gitu, berbahasa banyak, dan untuk tetap menjaga kenyamanan pembaca tanpa melakukan apa yang dikritik budaya itu disebut sebagai cultural appropriation, yaitu pelecehan secara sengaja maupun tidak terhadap sebuah adat bangsa demi kepentingan intelektual yang notabene itu Nobel ya, novel, sesuatu yang mulia gitu, seperti menulis dan menerbitkan karya sastra. Itu dari aku. Terima kasih banyak. Oke, oke, terima kasih Mas Bernard, diskusi pengalamannya ya. Ini memang kalau kita cek Google, ketik nama Bernard Batubara ya, atau Bernard Yamaraja ya, itu langsung keluar novel-novel beliau ya. Bahkan tadi beliau bilang sempat ke penerbit Penguin. Penerbit Penguin itu penerbit yang terkenal itu. Jadi karya-karya yang kalau misalnya bisa tembus penerbit Penguin itu keren sekali. Bahkan ada penerbit apa lagi tuh ya, yang banyak yang terkenal itu kayak misalnya di Oxford itu ada penerbit Oxford dan sebagainya itu luar biasa kalau bisa tembus di sana. Nah, terkait dengan falsifikasi, kenapa saya bisa sampaikan berkaitan dengan etika kepenulisan yang ada pembahasan falsifikasinya, karena saya melihat gini, beberapa orang siswa ketika melakukan riset kuantitatif gitu, jadi datanya itu banyak yang disesuaikan dengan keinginannya, banyak disesuaikan dengan semacam biar cepat dalam rangka valid nih, misalnya ketika kita uji dengan menggunakan SPSS misalnya, itu validitasnya sudah terukur ya, kita dengan merekayasa data-data itu. Ini kan ngapain kita melakukan penelitian dengan menghendaki ada satu keinginan yang kita tempelkan pada penelitian itu gitu. Nah, ini kemudian tadi berkaitan dengan bagaimana sebuah penelitian, bahkan ini kalau saya mau share ya. Nah, ini sebenarnya kita selalu dipengaruhi oleh ini, Mas Bernard. Jadi triple helix Edge-Cowitz namanya. Jadi seorang ilmuwan, seorang peneliti, seorang penulis selalu dipengaruhi oleh ini. Jadi posisi penulis adalah ini, akademia ini ya, ilmuwan, selalu dipengaruhi oleh ini, kekuasaan. Kemudian dipengaruhi juga industri. Nah, ini. Jadi penelitian kita, makanya tadi Mas Fuad mengantarkan kita bagaimana ada sebuah penelitian yang titipan. Jadi ada penelitian yang kamu meneliti ini hasilnya harus seperti ini loh. Jangan sampai melenceng dari koridor-koridor atau nilai-nilai yang kita sudah tetapkan. Sehingga
seorang ilmuwan terjangkit dengan kekuasaan, dengan industri, maka dia harus tunduk dan idealis seorang ilmuwan menemukan satu yang terbuka, bebas dan sebagainya itu dibatasi oleh ini. Nah, makanya itu banyak sekali penelitian-penelitian yang sifatnya penelitian-penelitian titipan. Kalau kamu mau meneliti, kalau kamu mau menulis tentang satu isu, satu topik tertentu, jadi hasilnya itu sudah diberikan eh, apa eh, keseharusan sebuah hasil yang kita dapatkan. Ya. Nah, ini banyak sekali. Jadi ada triple helix itu. Jadi dipengaruhi oleh seorang ilmuwan itu, akademia itu dipengaruhi oleh kekuasaan dan industri itu tadi. Ya. Nah, penerbit-penerbit pun itu juga dipengaruhi oleh sistem kapital itu, Mas. Jadi bukan satu karya yang eh, apa yang konseptual, yang menarik dan sebagainya, tetapi karya yang menjual. Jadi penerbit itu selalu pasti mencari karya yang bisa dijual, yang bisa dipasarkan, yang bisa diedarkan. Itu lebih dalam skala masif. Makanya seorang penulis Harry Potter itu kan di awal berapa kali ditolak itu. Gitu. Karena itu penerbit mengutamakan kapitalis itu tadi gitu. Ya, makanya tadi Mas Bernard mengatakan ada penerbit mayor, minor dan sebagainya itu. Nah, kemudian berkaitan falsifikasi budaya, berkaitan dengan bahasa nih. Kalau kita menulis jadi seorang penulis itu harus runtut sistematika kepenulisannya. Kalau kita menggunakan eh, dengan satu kalau misalnya buku fiksi, saya tidak tahu dalam ragam buku fiksi, mungkin kalau misalnya mau dengan menggunakan majas dengan gaya bahasa yang berbeda-beda itu boleh-boleh saja kalau misalnya buku fiksi. Jadi kalau di di bahasa Indonesia itu kan banyak sekali majas yang bisa kita gunakan itu. Itu benar bisa-bisa saja. Yang terpenting di sini adalah bagaimana kerunutan kita untuk menjelaskan satu buku itu. Jadi bukan ajang untuk kita kontestasi bahasa dan sebagainya, tetapi bagaimana kita menuangkan ide, menuangkan pengalaman kita, imajinasi kita, dan ada suatu hal yang ingin kita dapatkan. Ada suatu hasil yang berupa persuasif kah? Jadi ada harapan yang kita ingin sampaikan kepada pembaca. Nah, jadi bukan ajang untuk bagaimana kita menggunakan dengan bahasa yang beda-beda dan sebagainya, tapi karena semua buku itu punya sistematika masing-masingnya. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan majas-majas yang banyak dalam karya puasa itu saya kira akan lebih indah dengan menggunakan majas ya. Misalnya majas hiperbola, personifikasi, ironi dan sebagainya itu bisa kita gunakan di dalam karya sastra. Tapi kalau misalnya karya ilmiah harus runtut itu. Kecuali teman-teman mau meneliti tentang kebudayaan yang masih menggunakan ketika misalnya interview wawancara itu kan banyak menggunakan memang datanya itu bahasa itu memang bahasa yang berasal dari daerah setempat misalnya itu sah-sah saja. Kalau misalnya teman-teman mau meneliti tentang kebudayaan setempat dan sebagainya, memang hasil atau datanya itu memang menggunakan bahasa yang berbeda. Tetapi teman-teman tetap harus isi transkrip dan elaborasi di dalam penelitian itu. Saya kira itu, Mas Bernard. Bagaimana Pak Bernard? Ada Oh, pertanyaan ini. lanjutan nih. Oke, Eh, lanjutkan. kalau kita Nah, udah terjawab di chat. kalau yang tadi sudah terjawab, nah ini ada pertanyaan lanjutan lagi. Kalau kita bicara etika kan kita tidak lepas dari yang namanya estetika. Nah, seringkali di ranah estetika ini etika itu menjadi kabur, Bri. Antara karya sastra yang indah dan karya sastra yang mengandung aktivisme sosial, katakanlah seperti itu. Nah, di saat kita bersepakat bahwa semangat karya sastra itu harus disiplin pada seperangkat tata atau aturan yang benar-benar sepenuhnya mengikat si penulis untuk patuh pada aturan itu, di mana ruang-ruang penulis ini bisa
menjadi sosok yang lentur dan fleksibel untuk mengeksplorasi imajinasinya sehingga majas itu bisa keluar, metafora itu bisa keluar, karena dari pengalamanku sendiri disertai pengalaman-pengalaman murid-muridku dulu, itu seringkali ketika aku mendorong mereka untuk berliberal dalam hal memilih diksi-diksi tertentu, mengangkat tema-tema tertentu yang berpihak pada masyarakat proletar, mereka kelimpungan karena seakan-akan keberpihakan politis ini menghambat mereka untuk katakanlah di level pertama, level dasar itu katarsis psikologis gitu untuk menuangkan semua emosinya ke dalam tulisan sebelum nanti direvisi, diedit oleh editor pilihannya masing-masing. Nah, dilema ini bagaimana menjawabnya, Bli? Nah, Antara estetika sama etika ini, Bli. oke. Kalau misalnya buku yang sifatnya fiksi, itu nggak masalah. Kalau itu bebas kita untuk apa saja dengan menggunakan majas apa saja dan sebagainya. Tapi kalau misalnya buku ilmiah, lagi-lagi terikat dengan aturan atau gaya kepenulisan ilmiah, kecuali mungkin basis datanya. Kalau misalnya nih kita meneliti tentang sastra nih, datanya memang basis data yang menggunakan majas-majas itu nggak apa-apa. Itu dalam koridor basis datanya. Tetapi elaborasi kita untuk mengelaborasi basis data itu lagi-lagi menggunakan komposisi atau menggunakan kerangka ilmiah gitu. Tapi tadi di buku yang fiksi itu masalah. Jadi di sanalah di buku fiksi lah kita bebas untuk mengekspresikan dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya buku yang non fiksi, buku apalagi buku yang berbasis penelitian, buku yang berbasis data itu tadi berbasis data dan sebagainya, lagi-lagi terikat, Mas Benat, lagi-lagi terikat dengan koridor keilmiahan itu sendiri. Kecuali seperti yang saya katakan kalau basis datanya. Misalnya nih, kita meneliti tentang novel nih, atau kita meneliti tentang karya sastra yang memang di dalamnya itu banyak menggunakan majas-majas nih. Ya tidak apa-apa karena itu basis data yang kita peroleh. Tetapi nanti elaborasi dari data yang kita peroleh lagi eh, menggunakan struktur atau kaidah-kaidah keilmiahan. Itu kalau buku non fiksi, buku yang berbasis penelitian. Tapi kalau buku fiksi bebas sekali, justru eh, apa ruang eh, estetiknya itu lebih dominan kalau misalnya kita menulis buku non fiksi, apa buku fiksi, Mas. Itu. Nah, selanjutnya ini Mas apa nih? Ada di kolom chat saya jawab ya. Saya sedang belajar sebagai editor di LPM, Kolektif Pers Mahasiswa. Mungkin ada tips-tips buat kami yang baru benar-benar baru masuk. Mungkin ada pengalaman dari para penulis tentang sikap editornya masing-masing. Thank you. Nah, ini jadi seorang editor apalagi nama editor itu dicatut dalam satu karya ilmiah itu. Jadi editor itu juga punya tanggung jawab terhadap lahirnya karya ilmiah itu. Jadi dia semacam ya kalau misalnya orang melahirkan bisa menjadi kayak bidannya itu. Jadi turut juga untuk bisa melahirkan karya tulis itu. Nah, seorang editor penting sekali kita harus memahami apa yang menjadi objek tulisan itu. Jadi jangan sampai penulisnya maksudnya adalah A, tapi yang ditangkap editor itulah B, gitu. Sehingga yang diarahkan editor itu tidak sesuai dengan maksud penulis, gitu. Sehingga di sini bagaimana seorang editor itu harus cakap wawasannya, harus paham terkait dengan apa yang ditulis itu. Jadi karena ini editor itu ikut melahirkan satu karya tulis walaupun memang hak tulisan itu penuh pada penulis, gitu. Tetapi kita editor itu ikut bertanggung jawab dan ikut memiliki beban moral pada tulisan yang dilahirkan itu. Jadi kuncinya adalah kita harus paham terkait dengan apa yang ditulis, kemudian kita harus tahu eh, apa berkaitan dengan isu-isu yang menjadi bahan tulisan itu. Saya kira itu, Mas Sajawan ya. Dan Mas Bedat masih mute. Bilang. Oke.
Baik, Bapak Bernard. Sepertinya untuk kali ini depending lagi ya, Pak, karena mengingat waktu juga sudah sore. Karena Oke, tuh banyak punya stok pertanyaan ya. iya, tidak habis-habis ya, Pak. Oh ya, Hidup untuk isinya teman-teman, izin menginformasikan pertanyaan sebentar. doang. Izin memberikan informasi untuk pertemuan selanjutnya akan diadakan pada tanggal 3 Mei. Jadi, selama bulan April itu, sementara kita tidak ada pertemuan terlebih dahulu. Oke, 3 Mei ya. Iya, Bapak, 3 Mei. Nanggung lah sekali ya lebih. Terakhir sama Boleh, boleh. Bapak Gede. Ya. Nanti ada pertemuan lagi tuh Mas Mas ini Mas Bernard. Nanti artikel. Kalau saya kan buku. Nanti artikel dah. Sama rekan saya, sama rekannya Mas Fuad juga. Tapi kelamaan kalau bulan Mei. Ya sih, udah lupa kan, udah. Nanti setiap semester ada kegiatan Mas Bernard, diikuti aja. Oh, oke oke. Keren 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 keren. Nanti saya pasti hadir. Saya pastikan hadir. Ya, baik, mengingat waktu sudah pukul 3 lebih 23 menit, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gede Agus yang sudah memberikan materi. Kali ini sangat luar biasa ya. Semoga materi pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Salam. Mas Fuad, Mas Bernard. Terima kasih Mas Fuad, Gede Gede, Ya, Mbak Vina, Mbak Ratna. terima kasih. J, izin lift ya.